Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita merasakan tenang. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah di tahun ini kita semakin dekat dengan Bapa. Dialah kekuatan kita. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmatimu Tuhan, hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Yesus. Haleluya. Seperti pujian ini Tuhan, kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu akan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau belajarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan dapat menerima setiap firman-Mu itu Tuhan dan bertumbuh dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita mengawali tahun yang baru dengan penuh kepastian bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita meyakini bahwa janji daripada Tuhan akan senantiasa kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai subtema berkat di dalam kondisi yang sulit. Berkat di dalam kondisi yang sulit. Tentu saja pada pagi hari ini ketika kita memasuki tahun 2023 ini, setiap kerinduan kita pastinya kita menginginkan agar setiap hidup kita berada di dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, banyak media-media, banyak para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 ini bangsa kita, bahkan kehidupan yang akan kita lewati akan semakin hari semakin sulit. Karena banyak tantangan, banyak permasalahan. Bahkan bangsa kita terancam mengalami resesi ekonomi. Oleh sebab itu, di dalam mengantisipasi atau di dalam kita meresponi akan kondisi-kondisi yang sulit di dalam setiap kondisi kehidupan kita, tentu saja kita harus meresponinya berbeda dengan orang-orang dunia, Bapak Ibu Saudara. Tentu saja di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, di tahun 2023 ini kita akan melangkah pasti bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dengan kita belajar dari satu tokoh di Alkitab yang hidupnya juga mengalami berkat Tuhan. Tetapi sebelum tokoh ini mengalami berkat Tuhan, ada kondisi-kondisi yang sulit yang harus dihadapi. Dan ketika tokoh ini sanggup untuk melewati kondisi yang sulit bersama dengan Tuhan, maka dia mampu melihat dan merasakan akan berkat yang luar biasa daripada Tuhan dalam kehidupannya. Pagi hari ini kita akan belajar dari sosok Abraham. Ya, kita tahu bahwa Abraham ini disebut bapa orang percaya. Tentu saja sebelum Abraham menikmati semua kemurahan, semua berkat daripada Tuhan, harus ada proses, harus ada kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan yang harus Abraham lewati untuk Abraham dapat merasakan akan penyertaan, akan berkat Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Lalu pada pagi hari ini dari tokoh Abraham ini, apa yang dapat kita pelajari di dalam setiap kondisi Abraham? Bagaimana Abraham di dalam kondisi hidupnya yang sulit, dia dapat merasakan akan berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Ya, kalau kita melihat dari berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kita mau lihat pada pagi hari ini bukan berkat yang diterima oleh Abraham, tetapi adalah proses yang harus dilewati oleh Abraham sebelum Abraham menerima akan berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ada 3 poin yang akan kita renungkan dan kita pelajari bagaimana caranya hidup Abraham ini tetap merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupannya yang sulit sebelum dia merasakan akan berkat daripada Tuhan. Yang pertama adalah karena di dalam hidup Abraham itu memiliki ketaatan di hadapan Tuhan.
ketaatan seperti apa yang Abraham miliki, sehingga Tuhan pada akhirnya memberikan berkat yang luar biasa di dalam setiap kehidupannya. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang sulit adalah karena Abraham memiliki ketaatan di hadapan Tuhan. Jadi kondisi sulit yang harus dilewati oleh Abraham sebelum Abraham memperoleh berkat yang daripada Tuhan adalah Abraham ini harus meninggalkan keluarganya, harus pergi dari kampung halamannya untuk menuju ke tanah atau negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi setiap kita. Bahkan Abraham sekalipun Bapak Ibu Saudara, dia tidak tahu kemana Tuhan akan menyuruhnya pergi. Tetapi kita melihat ada respon hati dari Abraham yang taat akan perintah daripada Tuhan. Dan di sini kita dapat melihat bahwa tidak ada penolakan sedikit pun dari Abraham ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya, untuk pergi dari sanak saudaranya menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Tentu saja pada waktu itu Abraham bisa saja menolak Bapak Ibu Saudara akan perintah Tuhan. Tetapi di sini kita melihat karena ada ketaatan hati daripada Abraham sehingga Abraham percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Abraham mau untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan yang diberikan kepada Abraham dalam hidupnya. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Di tahun 2023 ini, apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita, kita mau mengerjakannya Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu saja untuk kita dapat mendengar Tuhan berbicara kepada kita, menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, tentu saja kita harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Melalui relasi yang dekat ini, kita tentu saja dapat melihat, dapat mengerti akan apa yang Tuhan sampaikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita memiliki relasi, ketika kita memiliki ketaatan seperti yang Abraham kerjakan di dalam kehidupannya, tentu saja kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita di tahun 2023 ini. Mungkin kita berpikir di tahun 2023 ini kita sudah memiliki rentetan atau rancangan-rancangan, ya. Sudah kita list di kertas Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan itu semua Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kondisi yang sulit yang akan kita lewati di tahun 2023 ini. Oleh sebab itu, poin pertama yang dapat kita pelajari adalah miliki ketaatan di hadapan Tuhan. Karena dengan ketaatan kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib akan Tuhan kerjakan di dalam
setiap kehidupan kita. Lalu poin yang kedua yang akan kita renungkan, bagaimana kita dapat melihat dari tokoh Abraham ini, bagaimana hidupnya dapat diberkati oleh Tuhan walaupun di dalam situasi dan kondisi yang sulit. Yang kedua adalah menempatkan Tuhan sebagai center di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita membangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan, membangun relasi kita dengan Tuhan. Mungkin kita menyadari bahwa di tahun 2022 relasi kita dengan Tuhan atau jam-jam doa kita bersama dengan Tuhan mungkin kurang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau di tahun 2023 ini kita mau membuat gebrakan yang baru, yaitu dengan cara kita memiliki relasi yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan setiap kita anak-anaknya. Mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari, tempatkan Tuhan sebagai center di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dari kehidupan Abraham ini, bagaimana Abraham membangun mesbah bagi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 7 dan 8, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham ini tahu bahwa Tuhan menyertai langkah atau perjalanannya dari tanah kelahirannya menuju ke negeri yang Tuhan janjikan kepada Abraham ini, tentu saja Tuhan rindu memiliki hubungan yang erat dengan Abraham. Dan Abraham di sini pun juga sama dengan Tuhan. Dia juga rindu untuk membangun relasi yang erat dengan Tuhan, yaitu dengan cara dia membangun mesbah bagi Tuhan. Dan di mesbah itulah Abraham berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi kesulitannya untuk menuju di tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Disitulah Abraham berkomunikasi, disitulah Abraham membangun relasinya dengan Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, Abraham ketika dia memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, maka Abraham disebut bapa orang beriman. Karena di dalam ketaatannya, di dalam keimanannya kepada Tuhan, Abraham ini dia taat akan perintah daripada Tuhan. Dan bahkan Abraham ini membangun relasinya dengan Tuhan, sehingga Abraham disebut sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ketika kita mau disebut sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan, atau kita rindu apa yang Abraham terima daripada Tuhan, itu juga kita terima dalam setiap kehidupan kita. Kita mau memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, kita mau memiliki ketaatan di hadapan Tuhan, seperti Abraham yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Lalu poin yang ketiga yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, apa yang kita harus kerjakan supaya berkat dan kemurahan Tuhan itu senantiasa Tuhan kerjakan di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan di tahun 2023 ini, ya. Mungkin kita merasa kita tidak memiliki apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang kita miliki pada pagi hari ini? Mungkin kita sudah melayani Tuhan. Mungkin kita bekerja. Mungkin kita memiliki usaha-usaha dan lain sebagainya.
Mari kita mau bawa itu semua kepada Tuhan. Mau kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui pelayanan kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita bekerja, kita mau bekerja semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti juga Abraham yang belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Amin. Supaya berkat-berkat dan kemurahan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, walaupun dalam situasi kondisi yang sulit, yang harus kita kerjakan adalah berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, mungkin kita datang kepada Tuhan dengan membawa permasalahan kita. Mungkin kita datang kepada Tuhan dengan apa-apa yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Itu yang seringkali kita bawa kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memperoleh berkat, ketika kita memperoleh apa yang terbaik dalam situasi dalam kehidupan kita malah lupa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita belajar melalui Abraham ini, bagaimana Abraham menantikan anak Ishak itu selama 25 tahun Bapak Ibu Saudara. Tentu waktu yang tidak sebentar untuk memperoleh janji daripada Tuhan. Tetapi ketika anak itu sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi malah Tuhan memintanya daripada Abraham. Tetapi kita melihat bahwa ada ketaatan, ya, lagi-lagi ketaatan yang dimiliki oleh Abraham sehingga dia berani mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu dengan cara memberikan anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan pada pagi hari ini, ya, Tuhan Yesus juga sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang dapat kita balas untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita? Tidak ada kata lain Bapak Ibu Saudara, kita mau hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan untuk kita dapat membalas akan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Melalui tokoh Abraham ini kita belajar ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, di dalam situasi dan kondisi yang sulit, bagaimana kita dapat merasakan atau mengalami berkat daripada Tuhan, yaitu kita memiliki ketaatan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, jadikan Tuhan sebagai senter di dalam kehidupan kita, yang senantiasa menjadi tolok ukur untuk kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan ketiga hal ini, memasuki tahun 2023, kita yakin percaya bahwa kuasa daripada Tuhan, berkat dan kemurahan daripada Tuhan senantiasa terus mengalir dan mengikuti di dalam langkah setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, jangan pernah andalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita tidak percaya akan kuasa daripada Tuhan. Karena itu semua yang akan menentukan apakah kita akan merasakan perkara kemurahan bahkan berkat yang daripada Tuhan, ataukah kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam setiap kehidupan kita di tahun 2023 ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari setiap kita yang sudah menerima akan kebenaran firman Tuhan ini, kita mau melakukan akan setiap perintah daripada Tuhan. Amin.